Banjir bandang dan longsor menerjang Tapanuli, Sumatera Utara. 11 kabupaten disapu banjir bandang. Ratusan kepala keluarga harus mengungsi dari rumahnya. Daerah yang mengalami bencana paling parah adalah kawasan pantai barat Sumatera Utara, meliputi Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan kota Sibolga. Saat ini korban tewas akibat longsor dan banjir bandang di 3 wilayah ini mencapai 19 orang, sementara 24 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu di Mandailing Natal, Sumatera Utara, banjir bandang menerjang sekitar pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Para santri sempat panik lantaran aliran sungai Aik Singgolot meluap dan menyapu wilayah sekitarnya. Di Mandailing Natal, 15 kecamatan terdampak banjir. Warga di lokasi ini langsung dievakuasi petugas ke tempat aman. Tak hanya itu, Bupati Mandailing Natal menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta Bupati untuk terus memonitor kondisi di wilayahnya masing-masing untuk menyiapkan mitigasi atasi ancaman bencana yang mengintai. Tadi saya sampaikan tolong dimonitor terus kondisinya dan utamakan pertama sekali karena sudah terjadi keselamatan masyarakatnya dulu. Makanya mohon ke depannya tolong kepala daerah terkhusus OPD menangani tentang ini lebih aware. Kalau minta masyarakatnya aware, kepala daerahnya dulu aware. Di Langkat, Sumatera Utara, banjir juga merendam jalan lintas Sumatera hingga perumahan warga. Salah satu daerah yang paling parah terdampak adalah Kecamatan Besitang. Banjir yang merendam permukiman warga membuat masyarakat mengungsi ke masjid dan ke rumah warga lain yang berada di dataran tinggi. Tak hanya itu, jalan lintas Sumatera pun terancam lumpuh lantaran ketinggian air terus naik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Kementerian Perhubungan membantah bandara di Morowali beroperasi tanpa izin. Sementara itu, Presiden Prabowo menebar diskon jelang akhir tahun. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, 1 orang ditemukan meninggal dunia saat banjir bandang menerjang Kota Padang, Sumatera Barat. Jasad warga yang tewas akibat hanyut diterjang banjir yang melanda Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Padang, dievakuasi tim SAR gabungan Brimob, Polda Sumbar, dan BPBD. Air bah menerjang permukiman warga hingga membuat warga mengungsi. Data sementara terdapat 3 kecamatan terdampak banjir bandang, yakni Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, dan Pau. BNPB langsung mengecek lokasi terdampak banjir bandang. Bantuan pun langsung diserahkan bagi warga yang masih mengungsi di sejumlah titik. Banjir bandang merusak sejumlah infrastruktur di sana, mulai dari jalan, jembatan, hingga sekolah. 13 kabupaten terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Lihat tadi ada jalan raya yang putus, baik yang digerus oleh air maupun yang amblas, kan gitu ya. Dan juga sudah pasti jembatan seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati Padang Pariaman tadi, dan juga beberapa sekolah yang juga ada rusak akibat dari banjir dan longsor. Masjid dan beberapa musola yang ada di kabupaten kota, di 13 kabupaten kota ini. Pemirsa, pemerintah terus mendorong rencana penyembelihan dam jemaah haji dapat dilakukan di Indonesia. Keputusan ini tinggal menunggu fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Ibadah haji tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2026, ibadah haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kebijakan pun sedang digodok pemerintah. Salah satunya terkait pemotongan hewan dam
yang biasanya dilakukan di Arab Saudi, mulai tahun depan kemungkinan bisa di Indonesia. Rencana ini terus didorong dan masih menunggu fatwa resmi MUI. Kita berharap segera ada fatwa tentang terkait dam yang kemungkinan bisa dilaksanakan di Indonesia. Itu berarti belum ada ya sampai sekarang? Sampai sekarang keputusan final dari MUI belum. Sementara dari beberapa ormas Islam yang ada belum secara resmi membolehkan, tapi sudah memberi lampu kuning untuk bisa ke sana. Tapi belum lampu hijau. Sebelumnya, MUI melalui Fatwa nomor 41 tahun 2011 menyatakan bahwa penyembelihan hewan di luar tanah haram tidaklah sah. Namun, MUI belum menutup sepenuhnya rencana penyembelihan dam dilakukan di Indonesia. Jika pemerintah Arab Saudi menyetujui, maka kemungkinan untuk dilakukan di Indonesia terbuka lebar. Tim Liputan iNews laporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aturan segera ditegakkan di bandara yang ada di Morowali, Sulawesi Tengah. Presiden meminta jajaran menteri terkait untuk tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Di Indonesia ada bandara yang tanpa ada otoritas negara. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH menemukan bandara yang beroperasi di kawasan PT IMIP Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PKH dalam Instagramnya mengungkap bandara ini beroperasi tanpa ada otoritas negara seperti bea cukai hingga imigrasi. Seluruh kru yang berada di bandara PT IMIP bukan merupakan otoritas negara. Presiden Prabowo langsung meminta jajaran menterinya untuk menindak tegas bila ada pelanggaran aturan dalam operasional bandara ini. Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Sementara itu, Kementerian Perhubungan pastikan bandara yang berada di Morowali ini mengantongi izin dan terdaftar sebagai bandara khusus. Kemenhub juga tegaskan telah menempatkan personilnya di bandara ini. Tahun yang lalu. Nah, mengenai Morowali, kemarin kami sudah menempatkan beberapa personil di sana. Dari Bea Cukai, dari kepolisian, dari Kementerian Perhubungan sendiri sudah ada dirjen otoritas bandara ke sana, termasuk hewan dan lain-lain. Jadi kami sudah turun ke sana. Itu terdaftar, nggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Bandara IMIP dikelola oleh pihak swasta. Bandara ini berlokasi di Desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah tebar diskon di akhir tahun. Apa saja diskonnya? Usai jeda, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, jelang libur tahun baru, pemerintah beri diskon mulai dari tarif tol hingga transportasi. Kereta api kelas ekonomi mendapatkan potongan diskon sebesar 30%. Diskon diberikan untuk tiket keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Diskon tarif tol sebesar 10 hingga 20% diberikan selama 22 hingga 31 Desember 2025. Sementara diskon sebesar 20% juga diberikan untuk angkutan laut mulai dari 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Terkait dengan diskon tarif tersebut mencakup tiket kereta api, angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan udara, dan dari Kementerian PUPera sudah menyiapkan terkait dengan tarif diskon tarif tol. Selama 3 hari, yaitu 22, 23, dan 31 Desember, range-nya 10-20% di 26 ruas jalan tol, 2 Jabodetabek, 9 Transjawa, 3 Menteri Keuangan RI Purbaya gelar rapat dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahas subsidi LPG. Pemerintah berkomitmen jaga subsidi LPG tersalurkan secara terkendali dan tepat sasaran.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian ESDM Jakarta pada hari Selasa. Rapat yang berlangsung sekitar 30 menit itu digelar guna membahas subsidi LPG dan kuota subsidi LPG. Selain itu, mereka juga membahas kecukupan pasokan LPG jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Nampak dalam unggahan media sosial Menkyu RI, selain Purbaya dan Bahlil, pertemuan itu juga dihadiri Kepala BP BUMN Doni Oskaria. Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah menjaga subsidi LPG tersalurkan secara terkendali dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah membawa manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Pemirsa, wacana sekolah 6 hari dalam sepekan di Jawa Tengah menuai penolakan dari siswa dan guru. Sementara Pemprov Jawa Tengah menyebut wacana ini masih dalam kajian dan belum final. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggodok rencana masuk sekolah selama 6 hari dalam sepekan bagi seluruh sekolah mulai dari SD hingga SMA. Sekolah 6 hari ini bertujuan meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan karakter siswa. Selain itu, menurut Pemprov Jateng, banyak orang tua siswa bekerja di hari Sabtu dan perilaku kecanduan gadget pada anak. Kami juga sudah melakukan tahapan-tahapan itu, kita bikin tim, kita ketemu dengan kampus, dengan profesor, dengan guru-guru, kita sudah melakukan itu, dan tahapan saat ini adalah tahapan sosialisasi itu kepada masyarakat, kepada murid, dan kita tentu sosialisasi ini tidak hanya berbicara setuju atau tidak setuju, tetapi ini juga bagian dari kajian kami, apakah melakukan pendidikan 5 hari positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana, 6 hari positifnya bagaimana, 6 hari negatifnya bagaimana, ini nanti akan menjadi kajian kami. Namun banyak siswa dan guru menolak rencana ini. Penolakan juga tercantum di laman change.org dan sudah ditandatangani lebih dari 26.000 orang. Mereka menilai siswa dan guru perlu lebih banyak waktu berkualitas bersama keluarga di akhir pekan. Tidak setuju, karena sekarang kan sudah terbiasa 5 hari, dan ketika hari Sabtu itu kami Bapak Ibu guru itu bisa berkumpul bersama keluarga. Terlebih ada juga Bapak Ibu guru itu yang tinggalnya berpisah dengan keluarga karena penempatannya jauh dari rumah asal. Sebelumnya, Jawa Tengah telah menerapkan sistem 5 hari sekolah sejak tahun ajaran 2017-2018. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat nasib gajah yang terancam di Taman Nasional Teso Nilo Riau. Jangan kemana-mana, tetaplah di Pemimpin Rakyat. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Ratu Belanda Maxima. Kedatangan Ratu Maxima disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jajaran Kabinet Merah Putih hadir langsung untuk menerima kedatangan Ratu Belanda ini. Selain sebagai Ratu Belanda, kedatangan Maxima juga sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Pertemuan keduanya membahas sejumlah kebijakan strategis terkait keuangan. Pemirsa, konflik yang pecah di kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Pelalawan Riau turut mengancam keberadaan kawanan gajah yang berlindung di dalamnya. Prihatin dengan nasib gajah-gajah itu, publik figur hingga mantan pejabat suarakan keprihatinan mereka. Di balik hamparan hijau kawasan Taman Nasional Teso Nilo, kini hanya tersisa sebagian kecil hutan alami.
Dari lebih 80.000 hektar kawasan hutan, hanya tersisa sekitar 15% yang benar-benar bisa menjadi tempat hidup bagi kelompok gajah, yaitu seluas 12.500 hektar, yang artinya 90% telah beralih fungsi. Tempat gajah-gajah bernaung kini berubah menjadi kebun sawit hingga permukiman. Bahkan tak ada lagi celah bagi mereka untuk melintas. Hanya tersisa sekitar 150 ekor gajah yang berjuang setiap hari saat ini untuk bertahan hidup di antara celah-celah pohon kelapa sawit. Selama 1 dekade lamanya, Tesonilo telah kehilangan 23 gajah. Kematian mereka disebabkan oleh jeratan pemburu, diracun, hingga kehilangan habitat asli mereka. Keprihatinan atas kerusakan TNTN akibat eksploitasi besar-besaran memantik reaksi publik figur hingga pejabat. Sebut saja aktor Chico Jericho hingga Devina yang mengunggah kekecewaan mereka atas apa yang kini dihadapi hewan-hewan terutama gajah di TNTN. Tak ketinggalan Raja Juli Antoni yang menyuarakan keprihatinannya melalui tautan di akun media sosial pribadinya. Namun demikian, angin segar tetap dihembuskan dari Kementerian Kehutanan RI. Pemerintah berjanji akan segera mengembalikan kehijauan Tesonilo dan menggiring gajah-gajah itu kembali ke dalamnya. Tesonilo seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir bagi gajah Sumatera. Namun, perambahan tak terkendali serta kepungan kebun sawit kini telah menjadikan rumah si penjaga keseimbangan ini runtuh perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Heboh, sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara diduga dijual di situs jual beli online. Selain dijual, pulau ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata dan menyedot kecaman publik. Sebuah pulau kecil bernama Pulau Pendek di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara terpampang di sebuah website. Pulau seluas 240 hektar ini ditawarkan untuk dijual. Selain dijual, pulau yang dikenal memiliki hamparan pasir putih, laut jernih, dan rumah bagi banyak lumba-lumba ini juga disewakan untuk kegiatan pariwisata. Pemerintah setempat mengaku tidak pernah ada satu pihak pun yang pernah datang dan berkomunikasi terkait rencana penjualan pulau. Wakil Bupati Buton menegaskan pulau ini merupakan tanah adat warisan leluhur dan tidak diperjualbelikan. Cuma sampai saat ini saya perlu tegaskan bahwa tidak ada itu penjualan pulau. Karena pulau ini yang namanya pulau mau dijual beli itu ya harus ada administrasinya. Pasti pemerintah desa juga tahu, pemerintah kecamatan tahu. Tapi sampai hari ini pemerintah desa jangankan dihubungi. Melihat pun orangnya itu tidak pernah. Pun demikian kita tentu tidak boleh membiarkan juga isu itu berkeliaran. Itu statement kami sebagai pemerintah. Ini tentu tidak boleh terjadi. Karena ini adalah aset yang ada di pemerintah Kabupaten Buton. Pemda Buton kini menelusuri pemasang iklan online. Sementara itu, Pemda setempat dan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah berencana mengembangkan potensi wisata di Pulau Pendek. Dari Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam 1 tahun terakhir, 10.000 warga memilih mundur dari daftar penerima bantuan sosial. Mereka tak terima karena dilabeli sebagai keluarga miskin. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil. Banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri.
tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu. Saatnya Gen Z tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.